Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Antum catat baik di ingatan maupun di tulisan sebelum nanti kita foto di awal ya. Judul tausiah, judul motivasi Ustadz sekarang judulnya adalah Ramadan Sahrul Mujahadah. Ramadan Sahrul Mujahadah. Mujahadah itu adalah kesungguhan ya. Ramadan Sahrul Mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan Sahrul Mujahadah. Ramadan adalah bulan kesungguhan. Ustadz ingin mengawali dengan keunikan perintah puasa. Perintah puasa itu hanya disampaikan sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu surat dan dalam satu rangkaian ayat. Tahu semua kan? Oke. Di akhir Ustadz akan mengumpulkan poin. Kalian yang bisa menjawab pertanyaan di akhir sebelum berdoa nanti dapat poin satu senilai uang 10.000. Yang dapat 3 poin berarti dapat 30.000. Mau nggak? Boleh nggak Ustadz bagi-bagi hadiah ke antum sebagai anak Ustadz? Boleh nggak? Boleh. Tapi pendekatannya prestasi, tidak semuanya dibagi. Ustadz akan beri kepada yang berprestasi. Makanya antum simak betul apa yang ingin Ustadz sampaikan. Ya, 1 poin berapa? 10.000. Lumayan kan? Bisa beli cilok berulang kali. Ya. Ayat tentang puasa, yaitu di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 183 sampai 187. Ini adalah ayat tentang puasa, satu rangkaian, satu tempat, satu surat. Perintah puasa Ramadan, puasa wajib ini tidak ditemukan di surat dan ayat yang lain. Ustadz ingin bertanya, kapan diturunkannya ayat perintah puasa ini? Di bulan apa? Yuk, angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, gak apa-apa. Diturunkannya unik, bukan di bulan Ramadan. Ayat perintah puasa Ramadan ini diturunkannya di bulan Sya'ban. Di awal bulan Sya'ban. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghendaki bahwa ketika kita memasuki Ramadan itu menurut para ulama dalam keadaan kita siap. Bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu, ditegakkan Islam itu berdasarkan 5 hal, yaitu rukun Islam. Ya, syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah was shaumur ramadan wa hajil baiti man istata'a ilaihi sabila. Syahadat kita tahu sebentar, hanya perlu beberapa detik ya, untuk menjadikan seseorang dari tidak muslim menjadi muslim. Sholat, berapa lama kita sholat? Sholat subuh berapa lama? Sholat duhur berapa lama? Iya, paling banter ada hitungan dalam kurang 1 hari, bahkan kurang 1 jam. Membayar zakat juga demikian. Beribadah haji, walaupun bulan haji tidak penuh sebulan haji. Inti-inti haji sebentar, ada wukuf ya kan, ada sa'i, ada tawaf, tidak sepanjang hari. Tetapi kalau berbicara bulan Ramadan, ibadah wajib rukun Islam ini dilaksanakannya sebulan penuh, yang bukan hanya siang, bahkan malam, seluruh waktu Ramadan itu pagi, duha, siang, petangnya atau sorenya, maghribnya, isanya, tengah malamnya,
waktu sahurnya, subuhnya, waktu fajarnya, semuanya adalah barokah. Semuanya himpunan-himpunan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat perintah puasa diawali dengan kalimat cinta. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Panggilan cinta ini, ya ayyuha ini panggilan cinta. Yang dipanggil adalah orang beriman. Orang beriman seperti apa? Baik yang imannya kuat. Jangan duduk sayang, khawatir ngantuk. Jangan duduk, nanti bisanya datang ngantuk. Lihat aja Ustaz, itu siapa? Lihat sini. Khawatir ngantuk. Kalau sudah duduk bisa ngantuk. Lihat matanya Ustaz, perhatikan aja, biar menghilangkan ngantuk. Itu salah satu kiat. Panggilan cinta ini meliputi objek orang beriman yang imannya sangat lemah. Mungkin malas-malasan ibadahnya, banyak dosanya, imannya pertengahan, kadang naik, kadang turun, ataupun imannya yang tinggi. Semua kategori iman dipanggil dengan perintah cinta ini. Oleh karena itu, Ustaz mengatakan bahwa Ramadan ini, lewat ayat ini, adalah bukti cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga. Buktinya apa? Rasulullah menjelaskan, man soma. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Poin sudah berjalan ini, hitungan poin sudah berjalan. Ayo. Man soma? Ya. Barang siapa yang puasa dikarenakan iman dan mengharapkan ridho Allah, maka akan diampuni sebanyak apapun, sehitam sekelap apapun masa lalunya, dihapuskan dengan puasa Ramadan, dibakar dengan puasa Ramadan. Tak peduli, nol lagi seperti anak bayi baru lahir. Tentu syarat dan ketentuan berlaku bagi puasanya yang benar. Puasanya mengikuti sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah. Antum dapat poin 1 ya, baru 1 nih yang dapat poin. Siapa namanya? Siapa? Al-Mubarak. Antum yang paling depan, Ustaz kasih tugas untuk mencatat nama yang dapat poin. Ayo, tulis poin 1, bisa jadi kan nanti nambah poinnya. Oke, dilanjutkan. Ini penting anak-anak sekalian. Ustaz bawa uang nggak ya? Ini uang berapa nih? 1.000. Ini uang ini. Antum kalau disuruh milih, siapa yang ingin memilih yang di tangan kanan Ustaz? Angkat tangan. Yang akan memilih ini, yang di tangan kiri. Mau ini apa ini? Mau kanan apa kiri? Cung kiri. Nggak ada. Cung kanan. Oke, baik. Karena antum orang normal, antum orang pinter, antum orang cerdas, antum memahami nilai. Ini adalah bukti. Ayat tadi perintah puasa, kalau dipahami dan kita tahu hakikat nilainya, seruan cinta Allah, Masya Allah, kita akan gembiranya luar biasa. Makanya ketika datang bulan puasa pun kita menyambutnya dengan gembira, dengan kalimat apa? Marhaban ya Ramadan. Tidak pernah kita menemukan marhaban ya Rajab, marhaban ya Sya'ban. Tidak ada kan? Marhabannya kepada Ramadan saja. Sebagai bukti orang kita ini sedasarnya mengetahui tentang nilai itu.
Nah, sekarang anak-anakku sekalian, karena tadi Ustaz sudah mengatakan bahwa sahru mujahadah. Bahkan Rasulullah di awal khutbahnya pun menyampaikan, wahai manusia, telah datang bulan Allah, kamu menjadi tamu Allah, bulan penuh rahmat, seluruh waktunya adalah barokah dan seterusnya. Doa-doa dikabulkan, setan dibelenggu. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Maka mujahadah kita yang pertama, ya, dalam bulan Ramadan, mujahadah menyambut seruan Allah. Ini yang pertama. Kalau kita tidak menyambut, bulan Ramadan mulia, bulan Ramadan istimewa, tetapi pada akhirnya bagaimana seistimewa apapun, semulia apapun, kembali kepada diri kita, apakah kita mengistimewakan atau tidak. Ramadan menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang. Antum ya, anak-anak sekalian, kalian pengen tahu enggak seberapa besar, seberapa bagus sih iman kita? Pengen tahu? Apakah orang tua kalian, apakah ustadz kalian yang tahu? Tidak. Sekuat apa, sebagus apa iman kita, yang tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa kelihatan. Kelihatannya bagaimana? Bagaimana cara kita berlaku, beramal soleh, beribadah di Ramadan? Itulah ukuran keimanan kita hari ini. Kalau antum mengalami peningkatan, mengalami pemercepatan, mengalami semangat, bahkan ibadah bisa sampai nangis, menyadari kehilapan, kelupaan, dosa, itulah iman antum. Kalau antum sekarang masih belum ngeh, bahkan di pertengahan Ramadan masih merasa seperti bulan-bulan yang lalu, hati-hati, berarti kita belum paham terhadap sebuah nilai penting, urgensi Ramadan itu sendiri. Oleh karena itu, pertama yang ingin Ustaz katakan, kita harus bersungguh-sungguh menyambut seruan Allah ini. Kalau perlu katakan la baik Allahumma la baik. La baik Allahumma la baik, ya Allah, aku datang di Ramadanmu. Bukankah kita dulu berdoa kan? Gimana doanya sebelum Ramadan? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Apa balighna Ramadan itu? Sampai. Karena orang-orang dulu itu sangat memahami keutamaan Ramadan sampai berdoanya itu sejak bulan Rajab. Berdoanya diulang lagi di bulan Sya'ban. Terus gitu. Nah, kita sekarang ini bukankah sudah disampaikan di bulan Ramadan, betul nggak? Maka bagaimana caranya? Kita harus bersungguh-sungguh mengisinya. Oleh karena itu yang kedua, mujahadah yang kedua adalah mujahadah dengan saum yang benar. Mujahadah dengan saum yang benar. Ya. Tadi mujahadah menyambut seruan cinta Allah yang pertama, yang kedua mujahadah dengan saum yang benar. Ustaz di sini tidak membicarakan fikih, syarat, rukun, hal yang membatalkan puasa, kapan mulainya. Silahkan, itu tinjauan fikih, sudah kita buka, sudah harus kita pahami. Yang ingin Ustaz sampaikan adalah terkait dengan tujuan puasa. Kita harus memahami puasa yang benar ini ditinjau dari tujuannya. Ayat tadi surat Al-Baqarah 183 sampai 187, di ujung-ujung ayatnya menjelaskan tentang tujuan-tujuan puasa. Ada 4 tujuan puasa. Ada 4 la'ala di situ. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tujuan puasa yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala di ayat puasa. Ada 4 di situ. Siapa yang bisa jawab? 1 poin nih. Oke, Ustaz beri bocoran 1. Di akhir ayat 183, la'allakum tattaqun.
Kan tadi sudah kita baca ya, la'alakum tatakun. Terus berikutnya di ayat 185, la'alakum taskurun. Kita baca ayatnya coba. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum taskurun. Pertama, agar kita menjadi orang yang bertakwa, la'alakum tatakun. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang bersyukur, la'alakum taskurun. Yang ketiga di surat di ayat 186 apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab dua terakhir? Angkat tangan. Ayah. La'alahum yang ketiga apa? Yarsudun. Yang keempat? Hah? Apa? Kurang, salah. Harus benar ya, karena Al-Quran ini. La'alahum yarsudunnya betul. Kurang satu lagi. Di ayat 187. Di ujungnya itu adalah apa? La'alahum yattaqun. Oke. Apa antum siapa namanya? Dapat poin 1 nggak apa-apa. Walaupun kurang lengkap tapi sudah berani menjawab dan benar adalah la'alakum tatakun, la'alakum taskurun, la'alahum yarsudun, la'alahum yattaqun. Takwa secara individu, kemudian yang terakhir ini takwa secara sosial. Maksudnya orang bertakwa secara bersama-sama memiliki kepedulian sosial. Ini harus dipahami. Nah, kemudian ini masih berkait dengan kita sungguh-sungguh dalam memahami puasa yang benar. Ada hadis yang menambahkan penjelasan seperti ini. Robba so'imin laisallahu min siyamin ilal ju. Ada dalam riwayat lain ilal ju wal atos. Lebih kurang artinya apa? Siapa yang bisa menerjemahkan hadis ini? Robba so'imin. Ada yang bisa? Ayo mas. Betul sekali, 100. Siapa tuh namanya? Zaidan dapat 1 poin. Betapa banyak orang yang berpuasa. Ingat. Ini siapa yang bicara? Rasulullah. Berarti apa? Harus diperhatikan. Rasulullah bicara apa? Betapa banyak. Artinya apa? Kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita ini termasuk. Betapa banyak orang yang puasanya itu tidak mendapatkan nilai dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Coba antum tahu ini apa nih? Apa ini? ATM. Kita punya banyak kebutuhan. Masuk ke mesin ATM, kemudian ada tulisan, maaf, saldo Anda 0. Kecewa apa? Kecewa banget. Pas butuh, pas lapar, mau makan, uangnya ada di ATM, katanya masih ada saldo. Begitu dimasukkan, ada jawaban, ada tulisan, maaf, saldo Anda 0. Kecewa nggak? Kecewa. Sama dengan kita nanti. Kalau kita di hadapan Allah, membawa ibadah puasa kita, ternyata hampa. Maka, agar tidak terjadi seperti itu, kita harus meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa itu sendiri. Maka petunjuk Imam Al-Ghazali harus dipakai. Apa petunjuk Imam Ghazali? Puasa itu ada 3 macam. Ayo, siapa yang tahu? Puasa menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi 3. Puasa apa saja itu?
Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Gak apa-apa, Zaidan lagi gak apa-apa. Ayo Zaidan. Ah? Ah? Oke, salah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mungkin maksudnya mau menjelaskan hal yang sama, tetapi istilahnya yang Ustadz ketahui menurut Imam Ghazali itu 3 jenis puasa. Ada 1 puasa umum, kedua puasa khusus, yang ketiga adalah puasa khususil khusus. Puasa umum adalah puasanya orang yang menahan lapar dan haus, itu puasa umum. Kalau puasa khusus adalah puasanya orang yang selain menahan lapar dan haus, juga menahan amarah, menahan anggota badan dari dosa. Nah, yang diharapkan yang lebih tinggi ini. Paham ya sampai di sini? Paham? Kenapa Allah mengatakan Allah tidak berkepentingan dengan puasa yang orang yang tidak meninggalkan, karena tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membuat hampa puasa. Inilah jawabannya dari Imam Ghazali. Yang ketiga adalah puasa khususil khusus. Yang dimaksud puasa khususil khusus itu puasa hati dari segala tujuan-tujuan duniawi. Misalnya ada hatinya itu benci kepada orang, merasa sombong, saya ini puasanya pasti lebih baik dari dia. Ya, itu tidak boleh. Maka oleh karena itu, anak-anakku sekalian, yang kedua ini sungguh-sungguh memahami hakikat puasa ini seperti ini, agar kita tidak saldonya 0. Oke, paham sampai di sini? Yang kedua adalah mujahadah dengan puasa yang benar. Yang ketiga, mujahadah dengan Al-Quran. Apa? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini bulan Quran. Ini Al-Quran. Ustadz tempo hari dari Surabaya ke Jember di atas kereta bisa 1 juz lebih, walaupun goyang-goyang tilawah. Waktunya sekitar 3 jam. Memang sedikit capaiannya, hanya 1 juz, tapi perjuangannya di atas kereta goyang-goyang, dan juga tidak banyak orang yang bisa melakukan. Coba di antara antum, ada yang pernah ngaji 1 juz dalam sebuah perjalanan? Angkat tangan. Naik bis, naik kendaraan pribadi maupun naik kereta. Siapa? Yang pernah minimal 1 juz tilawah di dalam kendaraan? Angkat tangan. 1 poin. Ada gak? Nah, ini kan bukti bahwa tidak banyak. Kenapa Ustadz melakukan? Karena ingin bersungguh-sungguh dengan Al-Quran. Karena Ustadz pernah mendengar sebuah hadis, Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, mengangkat derajat aqwaman, seorang kaum. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yud'u bihi akharin, dan pada saat yang sama merendahkan pula yang lain dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Orang yang memuliakan, orang yang meninggikan, tahu bahwa Ramadan bulan Al-Quran, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kita tahu ada nuzulul Quran dan seterusnya. Kemudian dia sungguh-sungguh memuliakan Al-Quran, maka derajatnya akan naik. Dalam keadaan apapun, terlebih lagi dalam keadaan sulit seperti di kendaraan tadi. Ini jamnya betul ya? Sama. Ya. Jadi yang ketiga mujahadah dengan Al-Quran. Kalau antum selama ini misalnya menghafal Al-Quran agak susah, ya Allah, sekarang bulan Ramadan, demi Allah, bismillah, aku berazam, bertekad, aku akan ngambil Al-Quran, aku akan ke masjid.
Aku akan berlama-lama di malam hari. Bukan hanya tilawah, tetapi juga mentadaburi maknanya misalnya. Maka ini adalah kesempatan dan keutamaan. Dan Allah melihat proses itu. Antum berbicara apa, antum masing-masing dengan Al-Quran, Allah akan melihat. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, hadis qudsi ya, bahwa puasa itu adalah untukku. Terserah aku, pemberian balasannya tak terbatas. Siapa ini namanya? Namanya siapa? Siapa namanya, Mas? Siapa? Fadil. Masya Allah. Fadil dari mana aslinya? Mojokerto. Masya Allah, barakallah. Kelas berapa, nak? Kelas 8 itu kelas 2 ya? Oh iya, barakallah. Semoga dimudahkan ya belajarnya. Yang ketiga, maaf, mujahadah dengan Al-Quran, membacanya, tilawahnya, tadaburnya, menghafalnya, bernilai lain di bulan ini. Jangan salahkan, banyak orang tilawah beramai-ramai, tetapi juga harus diimbangi dengan kita mentadaburi dan memuliakannya serta mengamalkan. Ada orang, ya Allah, aku belum bisa membaca dengan lancar, ya Allah, aku ingin belajar Al-Quran di sini. Walaupun dia tidak tilawah sampai selesai, tapi kesungguhannya itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mujahadah dengan sholat. Mujahadah dengan sholat. Kita tingkatkan sholat itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Yang dulu jarang atau mengabaikan sholat rawatib, sempurnakan 12 tempat sholat rawatib itu. Jangan pernah tidak dilaksanakan. 2 qobla subuh, 4 qobla duhur, 2 ba'da duhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya. Maka di bulan Ramadan bisa jadi berpeluang orang sholat duhur 14 rakaat. Kenapa? Dimulai dengan tahiyatul masjid, dimulai dengan qobliyah, diakhiri dengan ba'diyah, ditambah dengan duhurnya itu sendiri. Jumlahkan berapa rakaat. Nah, kuantitas banyaknya ini juga ditingkatkan. Sholat duha bisa antara 2 sampai 8, maksimalkan lebih dari 2. Sholat suruh laksanakan. Kuantitasnya, Masya Allah. Anak-anakku di sini bukan anak SD, betul gak? Maksudnya sholatnya ya harus setara dengan sholat yang sudah anak akil baligh, bukan sekelas anak SD. Ustadz masih melihat, mohon maaf, di tempat lain yang taraweh, yang sholat itu masih senggol-senggolan gini, menyedihkan. Batal gak sholatnya? Ya batal dong, harus diulang. Nah ini karena tidak bisa membedakan mana saatnya sholat, mana saatnya main. Main senggol-senggolan, bahkan pukul-pukulan boleh, tapi di luar sholat. Kalau disatukan di waktu sholat, nah itulah kezahiliahan. Kita sudah barang tentu tidak, tapi kualitasnya harus ditingkatkan. Jadi mujahadah dengan sholat ini perlu dilakukan, karena sholat itu adalah mi'rajnya kaum orang-orang yang beriman. Semakin ingin kita ditingkatkan derajat kita, maka sholat kita juga ditingkatkan. Maka insya Allah derajat kita, maqam kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin tinggi. Yang keberapa sekarang? Yang kelima, mujahadah dengan sedekah. Ustadz ingin mengatakan tentang sedekah inovatif. Karena begini, kalau kita siswa misalnya punya uang berapa, bekal berapa? Banyak atau terbatas? Terbatas. Bagus, dikasihkan yang kita miliki, yang terbaik yang kita miliki, tapi kan terbatas. Ustadz ingin mengatakan sedekah inovatif. Apa?
sedekah inovatif. Apa sedekah inovatif itu? Dasar hadisnya begini. Mandala ila khairin falahu mislu fa'iluhu. Falahu azru mislu fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan, mengajak, mendampingi kepada sebuah kebaikan, kemudian orang itu melaksanakan kebaikan itu termasuk sedekah, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi pahalanya. Contoh begini, yang paling gampang ini. Masjid ini pernah dipasangi karpet enggak? Punya karpet? Karpetnya bagus apa rusak? Rusak. Nah, ketahuan kan? Kalau misalnya masjid sini ada karpetnya yang empuk, yang nyaman, kira-kira kalian suka nggak? Suka nggak? Maka cara beramalnya, kita bisa kesempatan memiliki karpet sebesar itu. Caranya bagaimana? Dalam kesempatan antum telepon kepada orang tua misalnya, antum katakan begini, Pak, walaupun kita misalnya belum punya kemampuan, Pak, saya itu dinasihati oleh Ustadz, mandala ila khairin falahu ajru mislu fa'ilihi. Bapak pernah gak punya kenalan orang kaya yang suka berderma, ataupun orang kaya yang tidak suka berderma tapi perlu kita tolong untuk berderma? Oh iya, sahabat saya waktu SMP, sahabat bapak waktu SMP, sekarang direktur PT Angin Ribut, PT Garuda misalnya, PT apa gitu, Telkomsel. Nah bagaimana? Katanya bapaknya cerdas juga. Kamu punya nggak foto kalian sedang taklim, sedang berada di masjid, sedang ngaji dan tidak ada karpetnya? Punya, Pak. Minta ke ustadznya, terus sama ustadznya dikirim ke bapaknya. Hanya bermodalkan satu foto itu, bapaknya bilang ke temannya yang direktur perusahaan itu, iki lo anakku wis hafal 10 juz, tapi ngesakno wis 2 tahun, kelas 8 saiki di Ibnu Katsir 4 orang duwe karpet sing genah. Boya jalu tulung. Karpet? Iya rek, Ramadan iki rek. Piro ukurannya? Ukur. Lantas diukur lah. Wis awakmu, katanya direktur perusahaan, awak ae, kan namanya awakmu itu karena sahabat ya, ke bapak kita itu bilang, awakmu ae sing tuku wis, aku transfer. Piro? Cuma 100 juta misalnya. Lantas ditransferlah 100 juta itu. Antum itu bukan hanya bapak antum yang punya ide, yang punya niat itu, pahalanya ya 100 juta itu. Dikali lipatkan, belum dikali lipat. Mau dikali lipat 10, mau dikali lipat 700, mau dikali lipat unlimited, terserah Allah. Khusus di bulan Ramadan ini. Ini contoh yang Ustadz namakan sedekah inovatif. Menghasilkan uang tanpa mengeluarkan uang. Paham? Paham nggak? Coba misalnya yang lain, tidak usah berhubungan dengan bapak. Antum ketemu orang di sini, datang bawa mobil bagus, ternyata orang tuanya si ini, misalnya begitu, atau tamu dan sebagainya. Dekati, Pak, mobil bapak itu apa mereknya? Berapa harganya? Begitu. Murah nak, cuma 1 miliar. Ini cara-cara bicara. Jadi beragam cara bisa kita lakukan. Maaf, ini sudah semakin dekat ke waktu buka ya. Tadi yang kelima apa? Sedekah. Bersungguh-sungguh mujahadah sedekah. Harus dibedakan. Rasulullah itu bulan Ramadan itu ibaratkan sedekahnya sebentar sedekah, enggak punya hitung-hitungan gitu ya. Enggak punya hitung-hitungan untuk bersedekah itu. Tadi Ustadz diuji sholat Jumat itu. Sholat Jumat, oh iya, Masya Allah. Keluarkan dari dompet nilai uang yang ada yang paling tinggi. Mau merah, mau apa ini, biru, mau coklat, pokoknya paling tinggi yang dikeluarkan. Kalau perlu dikosongkan. Dan itu harus kita lakukan, harus kita coba. Seperti lebih cepat dari angin. Gak perhitungan Rasulullah itu. Para sahabat pun juga demikian. Apa yang dilakukan Rasulullah berlomba-lomba. Nah antum sekarang kalau tidak punya uang,
Maka tadi dengan menunjukkan kepada atau share kebaikan atau melakukan kebaikan apa? Sandal dibalik-balik begitu ya. Lakukanlah. Baik, itu yang keberapa? Ke-5. Yang ke-6, bersungguh-sungguh dengan i'tikaf dan mencari Lailatul Qadar. Nanti antum pulang ini waktunya i'tikaf ya. I'tikafnya berarti di rumah masing-masing, betul nggak? Iya, sudah di rumah ya. Ayo ajak bapak. Antum laki-laki di sini biasa di masjid, jangan sampai pas pulang tidak ke masjid. Padahal itu waktu-waktu i'tikaf. Paham? Dan kemungkinan besar datangnya Lailatul Qadar di waktu-waktu i'tikaf itu di akhir penghujung Ramadan, di 10 hari terakhir. Maka sungguh-sungguhlah kalian mendatangi masjid untuk i'tikaf. Berburu Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar, Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, mujahadah yang terakhir adalah mujahadah dengan dakwah dan perjuangan. Kenapa Ustaz katakan dakwah ini? Karena ini pertanyaan ya, pertanyaan. Antum tahu kejadian-kejadian sejarah, kita tengok masa lalu di masa kejayaan Islam, di masa awal-awal Islam. Perang Badar terjadi di bulan apa? Ramadan. Pertanyaannya, tahun keberapa Hijriah? Ada hadiahnya. Berapa nak? Berapa? 2 Hijriah. Betul. Siapa namanya? Hamka. Rama 100. Rama 1 poin. Awas, pencatat jangan lalai ya, mencatat. Nanti untuk yang mencatat dapat 1 poin juga. Antum tulis nama antum. Sudah, antum tulis nama sendiri, dapat 1 poin ya. Uang Ustaz tinggal 50.000, udah berapa poin itu? Berapa? 5? Oh berarti sudah selesai ya. Uangnya tinggal ini 50.000. Kan Ustaz harus habiskan, udah ya. Antum yang bagikan, ayo tanggung jawab ya. Udah selesai, pertanyaannya sudah, nggak ada lagi hadiahnya. Apa? Uangnya habis. Ini tambah 1.000 nih. Untuk antum ini. Oke. Pertanyaan berikutnya, walaupun tidak ada hadiahnya, gak apa-apa. Ada peristiwa besar yang lain, misalnya Fatu Mekah. Fatu Mekah itu terjadi juga di bulan Ramadan. Bolehlah, ada hadiahnya, gak apa-apa. Nanti Ustaz ngambil ke ATM. Fatu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan, tahun keberapa Hijriah? Ayo angkat tangan, angkat tangan. Mana? Ada yang bisa? Fatu Mekah. Iya nak? Kurang pas ya. 8 Hijriah, dalam catatan Ustaz 8 Hijriah. Apa ya? Karena Ustaz nyatatnya 8 Hijriah. Beda dikit, tapi mendekati. Nah, terakhir Ustaz mau tanya, di negara kita Indonesia, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu juga di Ramadan. Tanggal berapa Ramadan dan tahun berapa Hijriah? Ayo angkat tangan. Setelah ini antum nggak boleh lupa, ini sejarah negara kita. Ya, berapa? 9 Ramadan, betul. Bulan Hijriahnya. Nggak apa-apa, antum dapat 1 poin. Catat lagi. Berarti utang Ustaz berapa? 2 ya? Antum ya? Belum dapat tadi siapa? Yang tambahan tadi kan 50.000-nya udah dikasihkan. Yang sekarang yang belum antum ya? Siapa lagi tadi? Baru 1 ini? Baru 1, oke. Boleh tambah lagi 1. Tahun Hijriahnya tahun berapa? Ayo. 1945. Nah itu tahun berapa Hijriahnya? Ayo, tidak boleh tebak-tebakan. Nanti yang salah antum yang harus infak 1 poin. Ya udah, nggak tahu ya, waktunya nanti untuk kita berdoa. Mau jawab nak?
1945. Ya betul, itu Masehinya. Hijriahnya. Hijriahnya adalah 1300. Ayo. Hah? Salah. Ayo. Aduh, hampir. Yang benar 1364. Hampir-hampir. Tapi ikhtiarnya bagus. Mengerahkan pikiran bagus. Antum dapat 1 poin. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Walaupun salah sedikit, tapi ikhtiarnya. Ikhtiar itu Allah perhatikan loh ya. Ini loh, lihat Ramadan nih. Ini Ramadan. Ramadan itu ibaratkan kepompong. Di sini kita, orang-orang beriman yang kurang imannya, yang lemah imannya, seperti ulat. Diseru dengan cinta Allah, melakukan proses di sini. Makanya kalimatnya kan adalah ala, semoga, tidak pasti. Kalau prosesnya benar, si ulat tadi dalam metamorfosa kehidupannya dalam fase kepompong, dan kepompong itu ulat itu puasa, betul nggak? Ulat itu dalam masa kepompong puasa. Setelah keluar dari fase kepompong ini menjadi apa? Kupu-kupu. Ibu-ibu, anak-anak perempuan terutama lari ketika ada ulat. Walaupun tidak ada ulat yang kecepatannya 70 km per jam, tetap lari mereka. Iya kan? Nggak logis kan? Kalau laki-laki lari ya kenemenan ya. Tapi begitu kupu-kupu yang dilihat lupa masa lalunya ini. Bu, ada kupu-kupu indah. Ambil HP bu, foto bu. Dia lupa bahwa dulu kupu-kupu ini berasal dari ulat. Nah kita ini sekarang sedang memproses. Kita harus memasuki proses ini dengan benar. Orang yang beriman dipanggil dengan berbagai tingkatan keimanan ini, la'alakum tatakun. Ini derajat yang paling tinggi. Takwa ini di hadapan Allah. Ibaratkan kupu-kupu yang indah, akhlaknya semerbak bagus. Itulah Ramadan. Paham sampai di sini? Paham ya? Yuk. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamda yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina habibina wa maulana Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana alladziina yujahidu fi sabilillah fi Masjidil Haram, fi Masjidil Nabawi, fi Masjidil Aqsa, wa bil khusus fi Gaza, wa bil khusus fi Khan Yunis, fi Rafah ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang mencintai saudara-saudara kami, yang mencintai perjuangan membela agamamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma salimna Ramadan wasalim Ramadana li wasalimhum minna mutaqabbalan ya Allah. Anak-anak kami yang sedang menghafal Al-Qur'an di sini, yang sungguh-sungguh mendengarkan nasihat guru-gurunya, yang sungguh-sungguh menjaga ketertiban, ketaatan kepada guru-gurunya, kepada ustadz-ustadznya ya Allah, yang sungguh-sungguh menjaga amanah orang tuanya ya Allah, cerahkanlah masa depannya. Adapun yang masih lalai, yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat ya Allah, Allahumma nawir qulubina binuri hidayatik kama nawatal ardi binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Berkah Ramadan ini ya Allah, sadarkanlah kami semua atas segala kelalaian dan dosa-dosa kami ya Allah. Kami tidak akan mampu menanggung beban dosa itu di akhirat ya Allah, maka sadarkanlah kami di dunia ini ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Terhadap semua wakif, semua donatur masjid ini, pesantren ini yang membiayai kami, para orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, berkahilah ilmunya, berkahilah hartanya ya Allah, dan jadikanlah kami bisa menapaki jalan orang-orang yang sukses ya Rabb. Dekatkanlah kami kepada orang-orang, guru-guru, forum, suatu
situasi-situasi yang akan mendekatkan cinta kami, akan mendekatkan kami kepada cinta-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ya Rabb, mudahkanlah kehidupan guru-guru kami, ustaz-ustaz kami di sini ya Allah. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.